pertimbangan dan sebagainya. Kalau saya langsung saya undang semuanya sebisa mungkin. Kemudian saya tarik iuran sebisa mungkin dengan manajemen katakan. Kemudian saya buat semacam latihan anggur. Saya sudah ngomong ini, badannya Mbak saya sudah tanggung jawab. Kemarin sebelum saya bicara itu sudah ada dalam benak saya. Dan saya sudah ngomong kepada pengarang buku dengan siswa penuh. Tadi saya sudah berbicara kepada teman saya dari matematika, dari fisika. Saya akan buat suatu konsep dengan menggunakan anggur. Artinya apa? Dengan berbagai nada kita bisa membuat satu irama. Dan anggur tidak mengungut bayaran. Konsep kita kembali lagi kepada Mas Adi. Alhamdulillah. Tidak ada yang lain kok. Dari situlah kita berangkat bersama-sama. Kalau tidak ada kata yang sepaham, kita siapkan bertempur satu sama lain. Kemudian, tadi pertanyaan Pak Masud, bersedia nggak saya mengeluarkan isi projek saya? Ini sudah saya keluarkan isi projek saya, Pak Masud. Bapak percaya nggak? Jadi Bapak mau bertanya itu sebenarnya sekarang Bapak saya bantah. Karena saya penting sekarang saya betul Bapak ya. Gimana kan buayanya? Jadi saya kita sudah dibantu Pak. Sekarang tahun 2011. Ya, Israel itu orang Bandung Pak Mesir. Orang Bandung. Walaupun background saya dari Sumatera Utara Medan, tapi mungkin kalau bahasa Sunda saya lebih jago daripada Pak Mansur. Oke, saya mohon maaf kalau ada yang tersindir, saya tidak mau menyindir orang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ferry Pak, lanjut Pak Mungkin tadi nomor 2 ya. Terima kasih Mas Adi. Gimana kalau saya kalah? Emangnya kalau kalah kenapa? Ya dalam persaingan seperti ini biasa ada kalah atau menang. Nah, cuma mungkin pertanyaannya mungkin bukan itu ya. Karena kita datang ke sini itu bukan untuk gagah-gagahan supaya menang gitu. Kita datang ke sini adalah saya pribadi menawarkan sesuatu ke organisasi ini loh ya bisa saya tawarkan ke sini. Nah itu kalau itu diterima bagus gitu. Kalau kemudian saya kalah dan nggak terpilih, saya tetap akan menawarkan hal yang sama. Mungkin nanti salah satu dari yang tidak kompetitor ini yang menang. Oke, bisa nggak saya menawarkan hal yang sama kepada mereka? Jadi saya kira itu bisa aja seperti itu kan. Dan jadi bukan menang kalah, tapi apa yang bisa kita lakukan sebetulnya? Kalau Pak Ferry tadi bilang apa yang bisa kita berikan, bukan apa yang bisa kita ambil. Mungkin yaitu tadi mengutip dari kata-kata yang John F. Kennedy ya, don't ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Kira-kira gitu. Dalam konteks kealamian juga bisa kita sama. Jadi kalau menang salah. Yang kita tawarkan di sini adalah service kepada organisasi ini. Kemudian ini bagaimana yang kita membuat kampus ini berjalan dengan baik. Memang ini susah gampang ya. Sekarang bagaimana kita memilih pengurusnya gitu. Nah kalau mengutip kata-katanya Jim Collins, good to great, dia bilang first who, then what. Orang yang dulu, baru kita mau ngapain. Bukan kita mau ngapain terus cari orangnya gitu ya. Tidak kok. Tapi who-nya dulu. Kita cari orang-orang yang dulu, siapa yang mau bekerja, siapa yang memang giat dari sosial media tahu lagi. Kalau orang yang udah ketemu cocok dengan kita, punya kompetensi yang bagus, kita mau ngapain aja jadi. Kalau orangnya ketemu. Makanya itu kalau kita mengikuti apa yang
Muslim ya, jadi acuan saya itu ya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu ketika dia ditugaskan membangun masyarakatnya, dia pertama dia bikin bukunya dulu, dia membangun SDM-nya dulu. Walaupun masyarakatnya miskin, walaupun masyarakatnya bodoh, dia nggak membangun ekonomi, tapi membangun orangnya dulu. Ketika orangnya udah jadi, kemudian mereka mengapain saja? Oke, kita harus perang. Jadilah mereka prajurit perang yang bagus. Kita butuh uang, mereka jadi saudagar yang mumpuni. Kita mau bikin negara, kita jadi negara yang dulu, karena orangnya udah jadi itu. Dan sekarang kita mungkin nggak sempat punya orang, tapi kita bisa memilih orang-orang yang ini dulu. Jadi first boomnya dulu, kalau boomnya udah cocok, saya kira itu nanti bisa kita lakukan. Kaumnya itu, apa-apanya bisa kita menjalankan kembali. Kemudian maksud lagi, jadi ketua itu capek. Ya itu memang bukan hanya di kita kalau di TV aja, ya di mana-mana itu sama capek. Jadi ketua itu kan ya kita melayani. Jadi kalau nggak mau capek ya jangan duduk sini, jangan sorban diri. Saya kira itu konsekuensi dari maunya kita duduk di sini. Nah kemudian apakah kita bersedia mengeluarkan biji dari kantong sendiri? Nah kita udah keluar, kita duduk di sini kita harus udah keluar ya. Kita nggak mungkin duduk di sini kalau kita nggak keluarkan biji kita sendiri. Dan itu nggak sedikit. Tapi itu kita lakukan itu. Karena memang kita yakin bahwa kita ada sesuatu yang bisa kita berikan di sini. Mungkin itu jawaban saya, Pak. Oke, terima kasih Pak Budi. Selanjutnya yang ketiga Pak Diki ya. Ya, terima kasih yang di sesi kedua ini buat Pak Adi. Saya pikir saya sudah menjelaskan tadi bahwa siapapun yang menang, siapapun yang kalah, maka jadikan ini momentum untuk kita bersatu. Karena kalau ada satu yang menang hanya kelompok itu aja yang mengorganisasi, yang gagal itu kemerdekaan. Saya pikirkan itu. Nah ini yang menjadi momentum kita. Yang kedua tempat ini, saya sih nggak susah-susah Pak sementara mikir deh. Kalau nanti yang jadi kepengurusan itu yang memprovokator saya, ini saya jadi pengurus dulu nih. Mereka lah yang mendorong saya juga gitu Pak. Jadi saya pikir mereka pasti ingin bekerja. Nah itu yang pertama. Tetapi memang mari kita hindari, karena kalah pesta demokrasi itu ataupun kayak pemilihan ikatan ketua ikatan alumni IPB ini sepertinya tugas itu selesai ketika ketuanya sudah terpilih. Ya, sepertinya itu sudah selesai. Padahal ini adalah baru mulai. Dan ini pengalaman kita dalam organisasi. Jadi pestanya itu ramainya di situ, tapi ketika itu sudah terpilih selesai semua. Nah, jadi oleh karena itu saya berstrategi, saya lain tadi bahwa kita harus menghindari itu. Maka di dalam keputusan itu selain teman-teman yang sudah mendorong atau memprovokasi itu, maka yang paling penting ada pengurus inti yang memang mau berkorban, sehingga nanti bisa menggerakkan semua kepengurusan untuk sama-sama aktif di dalam IAIPB. Tapi yang perlu dicatat, kita jangan juga muluk-muluk. Makanya saya melakukan visi-visi tadi. IAIPB ini kan hanya wadah untuk kita, kerjaan utama kita itu kan ada, ya kan? Saya kerjaan utama saya di pemerintahan provinsi, mungkin yang lain ada di swasta, juga swasta. Kerjaan utama kita itu ada. Tapi bahwa kemudian kita ingin memberikan sharing kontribut karena kita pun bisa begini karena ada IPB, maka ini wadah kita yang kita jadikan sebagai tempat untuk kita sama-sama sedikit meluangkan waktu berkorban. Yang kata saya bahwa itu tergerak karena ada hati yang tergerak untuk melakukan itu. Dan inilah yang saya pikir kita jadikan IAIPB sebagai wadah untuk mempelopori itu. Jadi saya pikir itu yang saya ingin menjawab. Dan terakhir buat Pak Marsus, seharusnya tanyanya bukan masalah mau nggak uang keluar atau tidak. Persoalan untuk jadi ketua IAIPB ini kan yang harus ditanya, adakah pengorbanan atau komitmen untuk bisa berkontribusi dalam satu wadah yang sebetulnya posisinya sangat strategis dan alumni mengharapkan ada kiprah di ikatan. Nah itulah yang saya tekadkan, dan bila mana pada akhirnya kalau ada sesuatu pengorbanan materi yang perlu kita lakukan, maka tidak itu kita lakukan bersama-sama. Saya pikir itu karena ini adalah wadah kita semua, ya. Meskipun bagaimanapun juga ini harus diteladani oleh pemimpin dan dia itu sendiri. Saya pikir itu Pak. Oke, plus buat Pak. Selanjutnya Pak Ujuk.
Baik, terima kasih. Ada 3 pertanyaan. Jadi yang pertama, kalau tidak terpilih bagaimana? Tentu ya, saya tetap sebagai anggota alumni ITB yang akan mensupport, akan membantu pengurusan ITB, tetapi tidak di dalam pengurusan. Jadi saya tidak malu-malu menyatakan seperti itu. Saya tidak malu-malu menyatakan saya tidak bersedia ada dalam pengurusan. Saya punya wadah namanya Ganesha Entrepreneur Club, yaitu membina para wirausahawan. Kita bisa kerjasama, bidang wirausaha kerjasama dengan GST. Ayo kita bina para alumni. Kenapa saya tidak menyatakan tidak bersedia? Saya kan hanya berkenal dengan para kandidat, tidak kenal dengan tim suksesnya. Mau dibawa kemana saya tidak tahu kan. Kita memang positive thinking, tapi saya tidak mau terkebiri, terpenjara dalam satu organisasi yang nantinya tidak sesuai dengan visi misi saya. Itu konsisten saya seperti itu. Saya akan bantu, tapi di luar struktur. Itu tegas. Oke, kedua masalah mengaktifkan kepengurusan. Nah, jadi yang saya coba jawab adalah kepengurusan ini kalau saya bermula tetap dari aturan organisasi. Di anggaran dasar disebutkan organisasi pengurus daerah Jawa Barat harus ada ketua, harus ada sekretaris, harus ada bendahara, dan minimal 3 ketua bidang. Yaitu harus diisi minimal dari situ untuk tidak berbenturan dengan aturan organisasi. Jadi saya tidak akan mulai dari orangnya, tapi dari organisasinya seperti itu. Nah, selanjutnya kalau ini sudah mengamanatkan seperti itu, ya akan kita pilih dari orang-orang yang punya komitmen untuk membawa kepengurusan ini supaya jalan. Bagaimana cara membawa komitmennya? Di awal sudah kita pilih yang memang terlihat aktif untuk saat ini. Nah, itu sudah terlihat. Kita nggak usah tanya, misalnya yang punya komitmen cuma 7 orang, kenapa banyak-banyak yang mengurus apa jalan? Kalau 7 tim jalan, ya itu sudah cukup, ya. Dan kita akan buat kontrak karya bakti dengan pengurus yang akan masuk di pengurusan saya. Kontrak karya bakti. Karena kepengurusan bagi saya bukan bagi-bagi jabatan, bukan bagi-bagi posisi, tetapi bagi-bagi pekerjaan, bagi-bagi pengabdian. Harus bersedia menandatangani kontrak karya bakti. Sebulan harus ada kegiatan apa? Laporannya seperti apa? Tidak ada reshuffle. Saya nggak mau malu-malu. Apa? Hanya itu reshuffle seperti anak kecil mau berantem ini bisa, tapi nggak reshuffle. Ganti dengan yang mau. Itu sudah tegas mekanismenya. Kalau saya seperti itu, insya Allah dengan seperti itu akan jalan. Saya punya keyakinan yang sangat tinggi. Lebih baik 10 orang, 7 orang daripada 30 orang misalkan, tapi yang jalan tetap 7 orang. Kemudian dari Pak Mansur terakhir. Setelah itu langsung. Jadi itu harus dicontohkan oleh saya sebagai ketua. Saya adalah lokomotif organisasi. Di mana-mana lokomotif itu bekerja paling capek, paling banyak waktunya dipakai. Jadi tidak boleh lokomotif waktunya lebih sedikit disumbangkan daripada yang lainnya. Itu. Jadi kita arahikan pimpinan adalah lokomotif. Yang terakhir adalah dari Pak Mansur mengenai mengeluarkan gizi. Terus terang Pak, saya maju ke pencalonan ini bukan karena saya banyak uang. Saya disupport teman-teman, didorong teman-teman, donasi teman-teman. Ayo kita kumpulan patungan bareng-bareng. Itu fakta. Karena saya apa? Saya ingin menjalankan organisasi ini bukan dengan kucuran uang saya, ya, merendahkan alumni ITB dengan membayar mereka supaya bekerja. Saya tidak demikian. Saya yakin alumni ITB itu adalah alumni yang cerdas bermartabat, tidak mengejar uang, baru menjalankan organisasi. Tapi mereka akan terus mengabdi untuk mengenerate dana untuk menjalankan organisasi. Jadi saya kira kalau ditanya bersedia enggak mengeluarkan gizinya, itu ya kurang tepat. Tapi tentunya kalau di saat-saat tertentu itu diperlukan, ya pasti ada pengorbanan baik material ataupun non material. Mungkin demikian. Terima kasih.